Pemirsa, lantaran kesal diminta menikah secara resmi oleh selingkuhan, seorang pria beristri di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara tega membunuh pacar gelapnya dengan sadis. Halo Sobat HTW. Kali ini kami akan membahas kisah nyata dari kasus yang menghebohkan publik bulan lalu. Ditemukan sesosok jasad wanita di aliran sungai di wilayah Sumatera Utara. Jasad tersebut ditemukan oleh seorang penjala ikan. Diketahui jasad tersebut adalah korban pembunuhan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Apa motif sebenarnya dari kejinya pelaku melakukan pembunuhan tersebut? Mari kita simak selengkapnya di Harta, Tahta, Wanita. Kisah dimulai dari sebuah aliran sungai Desa Salambue, Kecamatan Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, tepatnya di Sungai Aek Pohon. Seorang penjala ikan sedang melakukan aktivitasnya. Sesaat kemudian, ia dikagetkan dengan temuan sesosok jasad perempuan yang terbawa aliran sungai. Ia pun langsung menarik jasad itu ke pinggiran sungai, dan langsung memberitahu temuannya ke perangkat desa. Dan perangkat desa pun menghubungi kepolisian. Setelah pihak kepolisian datang, polisi pun langsung melakukan olah TKP. Dan setelah dilihat lagi oleh seorang penjala ikan tersebut, begitu kagetnya ia apa yang dilihatnya itu. Kalau wajah korban adalah yang ia temukan ternyata adalah sanak keluarganya. Memang dari semalam, korban menghilang dan dicari-cari oleh pihak keluarga. Polisi pun yang mengetahui fakta tersebut, langsung membawa jasad korban ke rumah sakit Panyambungan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata terdapat luka sayatan di leher korban. Atas temuan ini, pihak kepolisian merekomendasikan ke pihak keluarga untuk dilakukan tindakan otopsi, dan pihak keluarga pun setuju untuk dilakukan otopsi, lalu jasad korban pun dibawa ke RS Bayangkara Medan karena diduga korban merupakan tindak pembunuhan. Sebelum melanjutkan kisahnya, mari kita kilas balik dari kronologi terjadinya pembunuhan pada tanggal 24 April 2024. Korban yang diketahui bernama Evi Indasari berumur 19 tahun, yang tinggal di wilayah Kecamatan Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Merupakan dari keluarga yang sederhana. Menurut keluarga, Evi memiliki kepribadian yang penyendiri. Ia tidak pernah menceritakan apapun masalah pribadinya. Bahkan pihak keluarga pun tidak mengetahui jika Evi memiliki seorang pacar. Malam itu, Evi diminta oleh sang kakak untuk mengantar dirinya. Dek, antarkan kakak ya ke desa Salambu, nanti jam 6 sore. Iya kak, nanti aku antarkan. Di jam 18 WIB, Evi dan kakaknya pun pergi untuk mengantarkan kakaknya. Setelah sampai di jam 7 malam, Evi pun diminta oleh kakaknya untuk langsung pulang. Lalu Evi pun pergi. Lalu setengah jam dari kepergian Evi, kakaknya menghubungi Evi melalui WhatsApp. Menanyakan Evi sudah sampai di rumah atau belum. Lalu sesaat kemudian, Evi pun membalas, jika ia sedang berteduh dikarenakan hujan deras di malam itu. Kala itu malam semakin larut, dan Evi pun belum kunjung pulang. Orang tuanya yang khawatir pun menghubungi Evi, tetapi sama sekali tidak mendapat jawaban. Keluarga semakin khawatir dan melakukan pencarian terhadap Evi. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, namun tidak membuahkan hasil. Hingga keesokan harinya, warga yang mendengar bahwa Evi hilang, langsung melanjutkan pencarian. Pencarian ini pun juga dibantu oleh pihak kepolisian yang sebelumnya pihak keluarga melaporkan hilangnya Evi. Polisi yang melacak keberadaan Evi pun mendapat keterangan dari warga jika ia melihat motor Evi yang berjenis Matic tadi malam dibawa oleh seorang pria muda, yang sekilas menurut warga yang melihat memiliki ciri-ciri mata juling. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan ke terduga pelaku tersebut. Lalu pada tanggal 29 April, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan rumah pelaku, yang bernama Suroso Batubara yang berumur 24 tahun. Dan langsung mendatangi rumah pelaku. Setelah mendatangi rumah Suroso, polisi pun tidak menemukan keberadaan pelaku. Setelah melakukan pencarian di sekitar rumah pelaku, pelaku pun berhasil ditemukan oleh polisi yang sedang bersembunyi. Namun, polisi mendapatkan perlawanan oleh Suroso
dan berusaha melarikan diri. Namun, polisi dengan tegas menembak pelaku tepat di kakinya. Pada akhirnya pelaku dibawa ke Polsek Panyambungan untuk penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi mendalam, Suroso pun mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Evi dan membuangnya di sungai. Dari penjelasan Suroso, ditemukan sebuah fakta bahwa Suroso adalah pacar gelap Evi. Di saat pelaku sudah memiliki istri, Evi dan Suroso menjalin hubungan gelap tersebut sudah 1 tahun lamanya. Ia mengakui bahwa sudah sering berhubungan badan dengan Evi, dan dirinya lah yang memperawani Evi. Saat di hari kejadian, malam itu Evi yang setelah mengantarkan kakaknya ternyata tidak langsung pulang, melainkan sudah janjian dengan Suroso di pinggir sungai. Dan di sebuah saung pinggir sungai, mereka berdua melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, Evi pun menanyakan tentang kejelasan hubungan mereka kepada Suroso. Sayang, hubungan kita sudah sejauh ini. Kenapa kamu belum menikahiku? Ucap Evi lalu Suroso menjawab. Gimana Evi? Aku nggak ada niatan untuk menikahi kamu. Dan kamu tahu sendiri aku sudah menikah baru-baru ini. Maaf Evi. Balas Suroso karena sebenarnya Suroso tidak berniat untuk serius kepada Evi. Mendengar perkataan Suroso pun, Evi sangat marah kala itu. Dan terjadilah adu argumen dan pertengkaran di antara mereka. Dari pertengkaran tersebut pun membuat Suroso naik pitam, dan menampar pipi Evi hingga terjatuh ke tepian sungai. Belum puas dengan hal itu, Suroso menghampiri Evi dan mencekik leher Evi. Di kondisi itu, Evi pun berusaha melawan. Namun apa daya tenaganya tidak cukup kuat daripada Suroso. Sedangkan Suroso yang melihat perlawanan Evi pun mengeluarkan pisaunya dan menusukkan pisau pada leher Evi. Seketika cairan merah mengucur deras pada leher Evi dan terbawa aliran sungai. Setelah Evi tidak bergerak lagi, Suroso pun langsung mendorong tubuh Evi ke sungai dan hanyut terbawa arus sungai. Balik ke cerita awal setelah penemuan jasad Evi. Polisi langsung menyerahkan jasad Evi kepada pihak keluarga. Setelah penyelidikan selesai dan pelaku berhasil ditangkap, kedatangan jasad Evi membuat pihak keluarga sangat sedih. Dan di hari itu juga, jasad Evi Indahsari segera dikebumikan oleh keluarga Evi. Pelaku sendiri telah dimasukkan ke penjara dan ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Evi dan dijerat dengan pasal 338 KUHP, pembunuhan tidak berencana, dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Begitulah Sobat HTW, kisah tragis yang dialami oleh Evi Indahsari, dari hubungan gelapnya dengan Suroso yang berujung pada kehilangan nyawa. Jadikan kisah ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, agar tidak terjadi hal yang sama yang dialami oleh Evi.